Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Setia dan juga teman saya Novika Dwi Sapitri dan Nabila Anggraini. Di sini kami dari kelompok 3 kelas PAUD 2 ingin menyampaikan materi yang berjudul tahapan perkembangan moral anak usia dini. Baiklah, di sini saya mulai saja pengertian tahapan perkembangan moral. Perkembangan nilai-nilai dasar dan agama adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya atau kemampuan anaknya untuk bersikap dan bertingkah laku. Islam telah mengajarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam perkembangan pembelajaran terbaik di nilai-nilai moral dan agama. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam telah dijelaskan bagaimana proses perkembangan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini dapat diterapkan dengan benar. B. Metode dalam perkembangan nilai-nilai agama dan moral anak usia dini. Yang pertama itu bercerita. Cerita mempunyai makna penting bagi perkembangan anak usia dini. Melalui bercerita kita dapat mengomunikasikan nilai-nilai budaya, mengomunikasikan nilai-nilai sosial, mengomunikasikan nilai-nilai keagamaan, menanamkan etos kerja, etos waktu, dan etos alam. Membantu mengembangkan dimensi bahasa anak. Yang kedua yaitu karya wisata. Metode dan pendekatan karya wisata merupakan salah satu metode yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di lembaga PAUD dengan cara mengamati dunia sesuai dengan kenyataan yang ada secara langsung yang meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Dengan mengamati secara langsung, anak memperoleh kesan yang sesuai dengan pengamatannya seperti mata, telinga, hidung, penglihatan, pendengaran, dan pengecapan, pembawaan, dan perabaan. Bagi anak usia dini, memperoleh kesempatan untuk mengobservasi, memperoleh informasi, atau mengkaji sesuatu secara langsung. Ketiga itu metode bernyanyi. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Yang kelima yaitu metode bersyair. Pendekatan pembelajaran melalui kegiatan membaca sejak merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia, haus dengan dorongan rasa ingin tahu, ingin mencoba segala sesuatu, dan ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dialami atau dilakukannya. Metode pendekatan pengembangan moral pada anak usia dini. Yang pertama itu konsep dan jenis pendekatan pengembangan moral pada anak usia dini. Yang pertama yaitu berorientasi pada perkembangan anak. Yang pertama itu anak merupakan individu yang unik, maka perlu diperhatikan perbedaan secara individual. Dengan demikian dalam kegiatan yang disiapkan perlu diperhatikan cara belajar anak yang dimulai dari cara sederhana kesulitan. Yang kedua yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan anak usia dini. Ada anak yang sedang membutuhkan upaya pendidikan untuk menciptakan optimalisasi semua aspek perkembangan, baik perkembangan fisik maupun speaking, yaitu intelektual, bahasa, motif, dan sosial media. Yang ketiga itu lingkungan kondusif. Lingkungan kondusif harus diciptakan sedemikian mungkin rupa sehingga menarik dan menyenangkan dan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat didukung kegiatan bermain. Yang kelima itu bermain merupakan prinsip pembelajaran PAUD. Melalui bermain anak diajak untuk bereksplorasi untuk sekitar, menemukan manfaat objek-objek yang terdekat dengan anak, sehingga pembelajaran bermakna bagi anak. Ketika bermain anak memperoleh pengalaman sehingga anak mengerti dan memahami tentang hal-hal yang di dalamnya. Yang kedua itu contoh aplikasi pengembangan moral pada anak usia dini. Yang pertama itu program
Pembiasaan belajar. Program pembiasaan belajar bersabar dan mengantre pada saat anak-anak mau mencuci tangan sebelum makan, dengan mengondisikan anak melihat dan menginjak serta dapat berdiri di depan stiker kepala, kedua belah telapak kakinya yang didesain di baris ke belakang. Rekayasa pengamatan stiker berpola kedua belah telapak kaki secara prinsip akan sangat membantu anak untuk berusaha belajar bersabar, mengantri, memberikannya yang bermanfaat. Media kertas berwarna spidol dan lem atau isolatif. Yang kedua itu program mengembangkan kecakapan hidup, membuat jadwal piket antar anak secara bergiliran untuk menyiram tanaman hias atau bunga, atau memberikan makanan keliling, dan anak masuk sekolah harus lebih awal. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Diana Setia. D. Cara meningkatkan perkembangan pada anak. Guru dan orang tua perlu memberi stimulasi agar anaknya menjadi jenius, jenius dengan kembangkan rasa kebenaran. A. Mengikuti sertakan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan yang bisa melibatkan anak secara aktif dalam bermain di lingkungan masjid atau Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Mengajak anak sholat di masjid, kerja bakti. B. Membiasakan ketaatan beribadah. Dengan membiasakan ibadah tepat pada waktunya, serta meminta anak dan untuk menirukan gerakan ibadah tersebut. Semakin sering akan menghafal gerakan ibadah Anda jika anak Anda sulit menghafal tata cara berusia hingga 6 tahun. Tahapan perkembangan moral anak usia dini. Pada perkembangan moral memiliki ruang lingkup seperti kejiwaan manusia dalam menginternalisasi nilai moral kepada dirinya sendiri, memersonalisasi dalam mengembangkan dalam pembentukan pribadi yang mempunyai prinsip serta memahami, melaksanakan, menentukan pilihan, menyikapi, menilai, melakukan tindakan moral. Pada saat lahir tidak ada anak manusia yang memiliki hati nurani atau suatu nilai. Akibat tiap bayi yang baru lahir dapat dianggap moral dan non-moral. F. Perkembangan moral anak di Indonesia. 1. Faktor-faktor pembentukan timbulnya perbedaan moral manusia. 1. Kenyataan Indonesia memiliki latar belakang sosial, adat istiadat, agama, dan berbagai macam aneka ragam unsur sosial. 2. Tangan Abdullah masih Ulwan dalam bukunya Aulat fil Islam menjelaskan bahwa salah satu aspek tanggung jawab pendidikan terhadap anak adalah tanggung jawab pendidikan sosial. 3. Harapan menyadari akan kondisi demikian pada orang tua dan guru. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Nafica Dwi Safitri. 1. Perkembangan moral anak menurut Piaget. Dari studi Piaget menyimpulkan bahwa anak berpikir dengan moralitas dalam 2 tahap moralitas, tergantung pada tingkat perkembangannya. Cara atau tahap yang pertama adalah tahap moralitas heteronomus atau heteronomus morality, yang terjadi pada anak berusia 4-7 tahun. Perkembangan moral ini, anak menganggap keadilan dan aturan sebagai sifat-sifat dunia atau lingkungan yang tidak berubah dan lepas dari kendali manusia.
Cara atau tahap yang kedua, sekitar usia 10 tahun ke atas, anak sudah menyadari moral pada tahap ini juga sudah menyadari bahwa dalam menilai suatu tindakan seseorang harus dipertimbangkan maksud si pelaku, juga akibat-akibatnya. Pola pemikiran moral tahap ini oleh Piaget diistilahkan dengan moralitas autonomous atau autonomous morality. 2. Suasana interaksional seperti dalam kelompok teman sebaya di atas. Menurut Piaget sulit ditemukan dalam hubungan orang tua anak atau hubungan guru anak. Orang tua atau guru lazimnya memiliki kekuasaan yang lebih daripada anak sehingga aturan-aturan sering ditentukan secara otoriter. Akibatnya, pola interaksi orang tua anak atau guru anak yang demikian kurang memungkinkan untuk meningkatkan penalaran moral anak secara baik. 3. Perkembangan moral menurut Kohlberg. Melalui pendekatan perkembangan kognitif seperti halnya yang dilakukan Piaget, Lawrence Kohlberg mengembangkan sendiri teori tentang perkembangan penalaran moral. Kohlberg memilih untuk mempelajari alasan-alasan yang mendasari respon-respon moral. Dengan kata lain, Kohlberg memilih untuk mendalami struktur proses berpikir yang terlibat dalam penalaran moral. Nalar level perkembangan moral tersebut dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan sehingga masing-masing level terdiri dari 2 tahap sebagai berikut. Level 1, penalaran moral pro-konvensional atau meliputi tahap orientasi hukuman dan kepatuhan, dan tahap orientasi individualisme dan orientasi instrumental. Level 1, penalaran moral pro-konvensional atau meliputi tahap orientasi hukuman dan kepatuhan, dan tahap orientasi individualisme dan orientasi instrumental. Level 2, penalaran moral konvensional meliputi tahap orientasi konformitas interpersonal dan tahap orientasi hukum dan aturan. Level 3, penalaran moral pasca konvensional meliputi tahap orientasi kontrak sosial dan tahap orientasi etis universal. A. Perkembangan moral anak ditinjau dari ilmu agama. Secara umum, perkembangan nilai keagamaan pada anak taman kanak-kanak identik dengan pemahamannya akan keberadaan Tuhan. Jadi, sebagai guru taman kanak-kanak, Anda dapat diharapkan dapat memaham dan menyesuaikan metode pengajar Anda untuk mengenal anak-anak dengan Tuhannya. A. Pengembangan nilai-nilai agama anak usia dini. Menurut Zakia Darajat, agama suatu keimanan yang diyakini oleh pikiran, diresapkan oleh perasaan, dan dilaksanakan dalam tindakan, perkataan, dan sikap. Perkembangan nilai-nilai agama artinya perkembangan dalam kemampuan memahami, mempercayai, dan menjunjung tinggi kebenaran-kebenaran yang berasal dari Sang Pencipta, dan berusaha menjadikan apa yang dipercaya sebagai pedoman dalam bertutur kata, bersikap, dan bertingkah laku dalam berbagai situasi. Pemahaman anak akan nilai-nilai agama menurut Ernst Harms berlangsung melalui 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Tingkat dongeng, the fairy tale stage. Tingkat ini dialami oleh anak yang berusia 3-6 tahun. 2. Tingkat kenyataan atau the realistic stage. Tingkat ini dialami anak usia 7-15 tahun. 3. Tingkat individu atau the individu stage. Tingkat individu dialami oleh anak yang berusia 15 tahun ke atas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemahaman anak akan nilai-nilai agama menurut Ernst Harms berlangsung melalui 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Tingkat dongeng, the fairy tale stage. Tingkat ini dialami oleh anak yang berusia 3-6 tahun. 2. Tingkat kenyataan atau the realistic stage. Tingkat ini dialami anak usia 7-15 tahun. 3. Tingkat individu atau the individu stage. Tingkat individu dialami oleh anak yang berusia 15 tahun ke atas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.